Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam subuh untuk sahabat-sahabat semuanya. Oke, di pagi ini tak ajarkan bagaimana cara mengecek permit sahabat-sahabat yang mungkin sudah nyekel permit. Nantinya bisa dibuat perbandingan antara punya kamu dengan punya kawan yang lain. Ini kita mengecek secara kasat mata dengan cara melihat dari segi editing ataupun dari pengeditan file EPLKS yang didapat dari sistem kemudian diedit lagi menggunakan ya adalah itu tak perlu disebutkan untuk softwarenya. Oke, seperti biasa sebelum kita masuk kita seruput dulu dan kita intro. Oke, kita lanjut. Memang kebelakangan ini banyak sekali kasus-kasus baru mencuat yaitu permit palsu. Nah, kalau memang sahabat-sahabat yang sudah bayar terus dapat permit palsu ya kasihan rek. Ya toh sudah bayar 9.000, 8.000, 10.000 dapat permit bungkus kacang. Nah, oke, kita tidak perlu bicara secara online terlebih dahulu. Kita bicara melalui bentuk fisiknya. Nah, bisa dipelajari. Kalau kita bicara online nanti pastinya akan menggunakan jaringan internet dan pastinya juga sahabat harus handphonenya yang canggih. Oke, di sini kita sudah menyiapkan 3 permit, 3 PLKS. Oke. Nah, di depan kita itu ada 3 PLKS. Oke, yang pertama itu memang asli. Kemudian yang kedua, yang tengah ini adalah palsu. Kemudian yang ketiga adalah asli. Oke, kita pelajari dari atas terlebih dahulu. Untuk di bagian atas ini, ya toh, ini kan barcode. Kemudian nomor EPAS yang ke bawah. Nah, ini ori. Nanti kalau di-scan secara tidak langsung akan keluar detail mas ini. Kemudian yang ini, yang kedua, di sini ada beberapa modus yang saya temui adalah kadang-kadang file itu dirubah. Nah, di nomor kode pas ini. Nah, ini dirubah beberapa digit, nanti di-scan tidak akan keluar. Tapi ini menurut saya pribadi kalau untuk yang EPAS yang diberikan kepada follower saya yang ini adalah masih edit secara kacangan. Karena apa? Yang atas ini memang menggunakan data orang asli. Kemudian di bawah ini diedit balik. Oke. Ya seharusnya jangan gitu. Kalau gitu nanti orangnya scan langsung tahu. Tapi setidaknya kalau diedit secara canggih lagi, kalau di scan nggak keluar, nah itu agak keren lah ya. Atau mungkin barangkali ada pegawai ataupun siapa yang mengecek beranggapan, oh ini apa itu sistemnya offline. Nah, itu bisa juga dijadikan sebagai alasan. Nah, untuk yang sebelah ini memang asli. Nah, kita belajar dari segi bagian atas dulu. Kita perhatikan yang tepi kiri dan kanan. Nah, di sini kan ada tulisan itu masa berlaku ataupun dibenarkan sampai, nah itu toh. Untuk yang kedua, di sini tulisannya secara terus. Oke, lurus gitu. Nah, untuk yang tengah-tengah ini editannya macam apa ini? 15 Juli 2026. Dia bertindih. Harusnya straight gitu. Jadi di penilaian saya untuk editing ini masih belajar lah ya, belum pro lagi. Kalau saya ini masih belum pro. Ya, itu dari segi font itu pun sudah berbeda. Sebetulnya file yang didapat dari sistem PDF, dari sistem FWCMS itu diedit secara langsung, font nanti akan mengikut sesuai dengan yang original. Tapi ini enggak. Ya toh, silakan dipahami. Oke, kita belajar dari sisi sini dulu. Oke. Dari segi font saja untuk yang ini dengan yang ori itu memang berbeda.
Oke, silahkan dilihat dengan jeli sekali. Nah, itu berbeda. Kemudian di bagian bawah, yang ini yang mengisikan detail antara yang kiri dengan yang kanan itu fontnya konsisten, sama. Tapi kalau untuk yang tengah-tengah ini sudah nggak sama. Silahkan dilihat dan dicermati untuk tulisan yang tengah dengan tulisan yang sebelah kiri ataupun kanan sama nggak? Pastinya nggak sama. Terus bagian yang selanjutnya dilihat dari segi foto. Oke, sekarang semenjak menggunakan e-Pass, Jabatan Imigrasi Malaysia itu mengambil foto kita ataupun gambar kita langsung dari hasil scan paspor. Nah, ini gambar paspor langsung di crop. Oke, kemudian yang sama kiri dan kanan, ini hasil foto langsung, hasil scanan paspor langsung di crop. Tapi kalau untuk yang tengah enggak, siap ditampal gambar cantik-cantik. Masih belum pro lah ini. Oke, itu kita sudah mengetahui. Kemudian di bagian yang bawah, oke. Di bagian yang bawah ini fontnya terlalu kegedean. Coba lihat sini, pasti enggak? Pasti ada perbedaan. Nah, itu. Kalau font-font yang digunakan oleh sistem immigration ini, kalau nggak model ini, ya model ini. Saya sudah banyak survei di beberapa permit. Tapi untuk font ini, tak tahu lah ini font apa yang digunakan. Pokoknya ngaco gitu. Dilihat dari fisik saja, pegawai pasti tahu. Wah, kamu ini permit teng-kateng gitu kan. Jadi, untuk sahabat-sahabat yang nggak tahu dan ingin mencocokkan, silahkan cari data pembanding. Contoh, kalau kamu menggunakan ataupun mengurusnya menggunakan agen, kemudian ada teman kamu yang diuruskan majikan secara terus, silahkan digandengkan seperti ini, cari 3 kawan atau 4 kawan, digandengkan semua, silahkan diamati. Nah, kalau sama ya ori dari segi file luar, tapi itu belum menjamin lagi karena itu bisa diedit untuk orang yang pro. Oke. Yang penting nanti di dalam sistem kalau dikein nama dikein data e-Pass keluar berarti ori, kalau tidak dijumpai berarti teng-kateng. Oke, itu dulu untuk sharing pagi ini, semoga bermanfaat untuk sahabat-sahabat. Silahkan dibantu subscribe channel saya yang baru, Mukidi Channel New, karena untuk channel yang lama tidak aktif. Jadi kita mulai dari nol lagi, kita bangun lagi, dan pastinya di channel ini nanti akan ada pembaharuan ataupun info-info yang terbaru. Jangan lupa di subscribe. Apabila ada pertanyaan, silahkan diramaikan di kolom komentar. Oke, itu dulu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Salam TK sukses.